Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purwati, calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kesimpulan dan saran modul 1.1, koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan tentang perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan juga memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menggambarkannya dalam melakukan pembaruan yang terpadu. Hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan, di mana guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang selalu berada di depan dalam memberikan contoh atau teladan yang baik di setiap proses pembelajaran. Maka, seorang guru berperan sebagai mentor yang mentransfer pengetahuan kepada siswa atau engarso sung tulodo. Yang selanjutnya, guru harus mampu membangkitkan atau membangun kemampuan belajar siswa, yakni dalam konteks guru berperan sebagai mitra peserta didik, yakni membantu mengembangkan potensi diri siswa. Ing Matyo Mangut Karso. Dan yang ketiga, guru harus mampu memberi dorongan dan membangkitkan motivasi peserta didik dengan mengikuti dan memberi dorongan moral serta kekuatan dari belakang. Tuturi Handayani. Prinsip perubahan atau asas trikon. Yang pertama, yaitu kontinuitas, di mana tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Dan yang kedua adalah konvergensi, di mana pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Pengalaman dan pengetahuan baru yang diperoleh dari modul ini dan perubahan yang dialami adalah sebelum mempelajari modul tersebut, penulis cenderung menyamaratakan peserta didik dalam satu kelas yang sama. Meskipun disadari bahwa setiap manusia memiliki karakternya masing-masing, namun dalam proses pembelajaran, penulis belum mampu secara optimal melaksanakan proses belajar berdiferensiasi. Mengenal peserta didik masih terbatas pada data-data yang disediakan sekolah, tanpa berusaha mengenal lebih jauh siapa sesungguhnya anak didik saya, bagaimana karakternya, dan seperti apa budaya keluarga mereka. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun anak mencapai kodrat. Kodrat utama anak adalah bermain. Menuntun yaitu mengarahkan siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat anak. Guru ibarat petani yang hanya menuntun tumbuh kembang siswa sesuai minat dan bakat siswa. Anak ibarat kertas yang sudah terisi.
Sebagai guru, kita hanya menuntut anak untuk menebalkan budi pekerti yang baik yang sudah dimilikinya dan menipiskan kemungkinan perilaku buruk yang ada pada diri anak. Anak sebagai makhluk individu yang harus guru pahami karakteristiknya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan berhamba pada siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga menyadari bahwa selama ini saya hanya memandang siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Tugas saya sebagai guru hendaknya hanya sebagai pamong atau fasilitator. Siswalah yang seharusnya memegang kendali dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar pada siswa. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habitat anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Seorang guru hendaknya memahami karakteristik siswa serta merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih bervariatif untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti dapat dilatih untuk menumbuhkan pemahaman kesadaran diri dan mengelola diri pada peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Peran keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua, serta orang-orang terdekatnya. Anak akan mempunyai banyak pengalaman pembelajaran hidup secara terus-menerus dari proses interaksi sosial di lingkungannya. Maka dari itu, perlu guru bersama wali murid harus dapat berkolaborasi agar bisa ikut berperan sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan bagi anak-anaknya di rumah. Penerapan di dalam kelas untuk mewujudkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain yang pertama, membuat kesepakatan kelas agar siswa dapat bertanggung jawab terhadap komitmen yang dibuat. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, memahami karakteristik belajar siswa dan menggali potensi siswa sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi siswa dengan melakukan pembiasaan pendidikan karakter yang berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan bersama Guru Penggerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.